Kisah keluarga Nabi Ummu Salamah. Kesabaran dan ketabahan keluarga Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang bernama asli Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah. Ia lahir di Mekah 24 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Abu Umayyah bin Mughirah dan ibunya bernama Atikah bin Amir. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cantik jelita, cerdas dan terhormat. Ia berasal dari keluarga yang sangat terpandang dan berasal dari kabilah Bani Makhzum yang merupakan salah satu kabilah ternama dari kabilah kaum Quraisy. Abu Umayyah, ayahnya, adalah seorang tokoh Quraisy yang dikenal sangat dermawan dan pemurah. Ia suka memberi bantuan bekal kepada musafir. Jika ada sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengannya, maka dia tidak memperbolehkan orang lain membawa bekal, tapi dialah yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Setelah beranjak dewasa, Ummu Salamah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal yang lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Abu Salamah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Salamah, Umar, Zainab, dan Durrah. Abu Salamah adalah seorang pemuda Quraisy yang terpandang dan dikenal sebagai kesatria penunggang kuda. Abu Salamah adalah putra dari Barrah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Ia juga adalah saudara sepersusuan dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau berdua sama-sama disusui oleh pelayan Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Ummu Salamah terus mendampingi suaminya dalam suka dan duka. Ummu Salamah dan suaminya merupakan sepasang muslim yang sangat taat dan berkontribusi dalam perjuangan dakwah Rasulullah di masa awal. Mereka pernah hijrah sebanyak 2 kali, yakni ke Habasyah dan ke Madinah. Pada waktu itu kondisi Mekah semakin berbahaya. Para sahabat Rasulullah SAW ditekan dan disiksa. Penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy semakin meningkat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak akan membiarkan siapapun dizolimi di hadapannya. Pergilah ke negerinya dan menetaplah di sana hingga Allah memberikan jalan keluar bagi persoalan ini." Setelah menerima perintah tersebut, para sahabat segera pergi ke Habasyah secara bertahap, termasuk Ummu Salamah dan suaminya. Ketika tiba di Habasyah, mereka mendapat perlindungan yang baik dari Raja Najasyi. Mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang dan aman. Di Habasyah inilah Salamah lahir. Mendengar kabar bahwa situasi di Mekah sudah membaik dan banyak yang masuk Islam, para sahabat pun gembira mendengar kabar itu. Maka mereka berencana kembali ke Mekah. Setibanya di Mekah, ternyata keadaan belum berubah. Orang-orang kafir Quraisy masih saja menyakiti kaum muslim. Abu Salamah pun bertekad untuk hijrah ke Madinah. Ketika hendak hijrah ke Madinah, Ummu Salamah bersama suaminya mengalami peristiwa yang sangat memilukan. Saat itu Abu Salamah menyiapkan untanya dan menaikkan Ummu Salamah ke atas punggung unta. Ummu Salamah ditempatkan dengan putranya Salamah. Ketika orang-orang dari keluarga Bani Mughirah, yakni keluarga dari Ummu Salamah, melihat Abu Salamah berhijrah, mereka segera menghalangi Abu Salamah dan berkata dengan keras, "Kami tidak bisa menghalangimu pergi, tetapi Ummu Salamah adalah orang dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkanmu mengajaknya pergi." Terjadilah perdebatan antara Abu Salamah dan orang-orang dari Bani Mughirah. Kemudian Ummu Salamah dan anaknya pun dibawa pergi oleh keluarganya. Adapun Abu Salamah tetap melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Ketika Bani Abdul Asad, keluarga Abu Salamah, mengetahui peristiwa tersebut, mereka marah atas perlakuan Bani Mughirah terhadap keluarga mereka. Dan mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak kami, yakni Salamah, tetap bersama ibunya setelah kalian memisahkan ibunya dari saudara kami." Terjadilah tarik-menarik di antara keduanya untuk memperebutkan Salamah. Keluarga Bani Asad lah yang berhasil merebutnya, sedangkan keluarga Bani Mughirah menahan Ummu Salamah di perkampungan mereka.
Peristiwa itu membuat Ummu Salamah terpisah dari suami dan anaknya. Sejak saat itu, setiap pagi Ummu Salamah pergi ke tanah lapang dan duduk sambil menangis. Hal tersebut terus dilakukan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Hingga suatu hari ada sepupu dari keluarga Ummu Salamah yang melihat keadaan itu dan merasa iba. Ia pun berkata kepada keluarga Bani Mughirah, "Tidakkah kalian merasa simpati terhadap wanita malang itu? Kalian telah memisahkan dari suami dan anaknya." Tidak lama kemudian, keluarga Bani Mughirah memanggil Ummu Salamah dan berkata, "Jika engkau mau, pergilah dan susulah suamimu." Ketika mendengar Ummu Salamah diperbolehkan pergi, keluarga Bani Abdul Asad mengembalikan Salamah. Segera Ummu Salamah mengeluarkan unta dan membawa anaknya ke pangkuannya, lalu ia susul suaminya ke Madinah. Saat itu tidak ada seorang pun yang menemani Ummu Salamah. Ketika sampai di Ta'nim, Ummu Salamah bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abu Thalhah, seorang anggota keluarga Bani Abu Dar. Waktu itu Utsman bin Thalhah belum masuk Islam. Utsman lalu bertanya, "Hendak pergi kemana wahai putri Abu Umayyah?" "Saya hendak menyusul suamiku di Madinah." "Apakah tidak ada seorang pun yang menemanimu?" "Saya hanya pergi bersama Allah dan anakku yang masih kecil ini." Mendengar perkataan Ummu Salamah, Utsman terkejut seraya berkata, "Demi Allah, engkau tidak boleh terlantar sendirian." Utsman kemudian mengantar Ummu Salamah ke Madinah. Ketika tiba di daerah perbatasan Madinah dan melihat perkampungan Bani Amr bin Auf yang terletak di Kuba, Utsman lalu berkata kepada Ummu Salamah, "Suamimu berada di kampung itu, maka masuklah dengan iringan berkah dari Allah." "Terima kasih wahai Utsman." Kemudian Utsman berbalik dan kembali ke Mekah. Begitu baiknya Utsman bin Thalhah hingga Ummu Salamah pun sampai berkata, "Demi Allah, di saat tidak ada keluarga muslim yang lebih menderita daripada keluarga Abu Salamah, dan saya tidak pernah mengenal seorang teman perjalanan yang lebih mulia dari Utsman bin Thalhah." Akhirnya Ummu Salamah dan putranya bertemu dengan Abu Salamah. Mereka kembali berkumpul dengan keislaman dan keimanan. Demikian kisah tentang Ummu Salamah. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, ketika ditimpa kesedihan, hendaknya bersabar dan tabah. Kedua, hendaknya kita mengutamakan adab dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap Utsman bin Thalhah yang sangat beradab dan santun ketika menolong Ummu Salamah untuk bertemu suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi. Ummu Salamah menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah termasuk rombongan muslim pertama yang hijrah ke Habasyah dan merupakan wanita pertama yang hijrah ke Madinah. Demikian pula suaminya, Abu Salamah. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi yang pertama hijrah ke Madinah. Di Madinah, Ummu Salamah selain sibuk beribadah dan mempelajari ilmu agama, ia sehari-hari mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia juga memberi keleluasaan dan memberikan semangat kepada suaminya untuk berjihad dalam memperkuat agama Allah. Abu Salamah adalah sahabat Nabi yang berjasa dalam peperangan. Salah satunya ia ikut dalam perang Badar. 1 tahun berlalu setelah perang Badar, kaum musyrikin telah mempersiapkan diri untuk menyerbu kaum muslimin di bawah gunung Uhud. Di sanalah kembali terjadi peperangan antara pasukan muslim dan pasukan musyrik. Dalam perang tersebut, Abu Salamah mengalami luka akibat anak panah yang mengenai lengannya. Setelah perang usai dan pasukan muslim kembali ke Madinah, Abu Salamah masih berjuang menyembuhkan lukanya selama 1 bulan. Ummu Salamah dengan setia mendampingi dan memberi perhatian kepada suaminya itu hingga sembuh. 2 bulan setelah perang Uhud, Rasulullah SAW mendengar bahwa Bani Asad bin Khuzaimah merencanakan serangan terhadap kaum muslim di Madinah. Rasulullah segera mengirim 150 pasukan gabungan yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin.
Beliau menunjuk Abu Salamah untuk memimpin pasukan Sariyah tersebut. Sariyah adalah perang yang tidak dihadiri langsung oleh Rasulullah dan dipimpin oleh salah seorang sahabat. Abu Salamah dan pasukan muslim melakukan serangan mendadak di perkampungan Bani Asad bin Khuzaimah. Akibat serangan ini, musuh pun kocar-kacir dan pasukan muslim berhasil membawa harta rampasan perang. Mereka lalu kembali ke Madinah dengan selamat tanpa harus bertempur. Abu Salamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Tetapi luka yang dialami setelah perang Uhud dulu kambuh kembali. Ummu Salamah dengan setia menemani dan merawat suaminya itu. "Wahai suamiku, saya pernah mendengar bahwa jika seorang istri ditinggal meninggal dunia oleh suaminya, sementara suaminya itu menjadi penghuni surga, lalu istrinya tidak menikah lagi, maka Allah akan mengumpulkan mereka kembali ke dalam surga. Maka dari itu saya tidak akan menikah lagi setelah engkau meninggal." Apakah engkau mau taat kepadaku, wahai Ummu Salamah? "Iya, wahai Abu Salamah." Jika saya meninggal lebih dulu, maka menikahlah lagi. Kemudian Abu Salamah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika saya mati, maka berilah Ummu Salamah seorang suami yang lebih baik dari saya, yang tidak akan membuatnya sedih dan tidak akan menyakitinya. Menjelang detik-detik meninggalnya Abu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sampingnya. Beliau yang menutupkan kedua mata Abu Salamah dengan tangan beliau. Kemudian beliau mengucapkan takbir 9 kali. Ada yang mengatakan bahwa ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah masuk ke kamar dan melihat mata Abu Salamah yang terbuka. Maka beliau menutupkannya dengan tangan beliau lalu berkata, Sesungguhnya ketika ruh ditarik dari jasad, mata mengikutinya. Mendengar kepastian meninggalnya Abu Salamah, para keluarga bersedih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Jangan mendoakan diri sendiri, kecuali dengan doa yang baik-baik, karena malaikat akan mengamini doa yang kalian ucapkan. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Berilah pengganti yang baik bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosanya. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya, serta berilah cahaya yang menerangi di dalamnya. Ummu Salamah begitu sedih saat suaminya wafat dan dia teringat Abu Salamah pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya bahagia. Jika seorang muslim mendapat musibah, lalu mengucapkan apa yang diperintahkan kepadanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah saya pahala atas musibah ini dan berilah pengganti yang lebih baik darinya. Maka Allah memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengucapkan doa tersebut. Namun setelah itu ia terdiam merenungkan ucapannya. Ada kebimbangan di dalam hatinya dan ia bertanya pada dirinya sendiri, siapakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Selalu terbersit pertanyaan itu ketika Ummu Salamah berdoa, tetapi ia terus mengucapkan doa tersebut. Ketika masa iddah Ummu Salamah selesai, datang para sahabat melamarnya. Kala itu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminangnya, tetapi Ummu Salamah menolak. Kemudian giliran Umar radhiyallahu anhu meminangnya, tetapi ia tetap menolak. Ummu Salamah dengan sopan menolak kedua lamaran tersebut. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pinangannya. Pada mulanya Ummu Salamah berkeberatan. Selamat datang wahai utusan Nabi. Tolong sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya adalah seorang wanita yang sangat pencemburu dan mempunyai banyak anak, serta saya pun sudah tua. Sesungguhnya Ummu Salamah tidak menolak lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena menjadi istri Nabi adalah kemuliaan yang begitu besar. Namun ia merasa tidak muda lagi dan mempunyai anak-anak yang masih kecil, serta takut merepotkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan Ummu Salamah itu kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui utusannya. Wahai Ummu Salamah, Nabi mengatakan bahwa persoalan engkau mempunyai anak-anak kecil, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhan anak-anakmu. Persoalan engkau sangat pencemburu,
maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kecemburuan itu. Jika engkau merasa sudah tua, sesungguhnya saya lebih tua darimu." Mendengar jawaban tersebut, Ummu Salamah berkata kepada putranya, "Wahai putraku, bangkitlah dan terimalah pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahiku." Ada yang mengatakan putra Ummu Salamah yang menjadi wali nikahnya adalah Umar bin Abu Salamah. Ada pula yang mengatakan walinya adalah Salamah bin Abu Salamah. Akhirnya terjadilah pernikahan yang penuh berkah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pernikahan tersebut terjadi pada tahun 4 Hijriah. Sungguh Allah telah menggantikan untuk diriku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal Ummu Salamah dengan mudah dapat beradaptasi dan menjalankan perannya dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dengan baik. Dengan gigih ia berusaha dapat membahagiakan dan menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki paras yang cantik, menurut Aisyah, ia juga telah dihilangkan kecemburuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa cemburu dalam diri Ummu Salamah terhadap istri-istri lainnya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummu Salamah bersama putrinya, Zainab binti Abu Salamah. Tak lama kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha bersama kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memeluk kedua cucunya tersebut seraya berdoa, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia." Mendengar hal itu, Ummu Salamah menangis. Lalu Rasulullah menoleh kepadanya dengan lembut, lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Ummu Salamah?" "Ya Rasulullah, engkau mendoakan Hasan dan Husain serta Fatimah, tapi aku dan putriku tidak engkau doakan." "Engkau dan putrimu termasuk Ahlul Bait, wahai Ummu Salamah." Sebagai istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah mengetahui banyak hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ummu Salamah mengetahui doa yang sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca, yaitu "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Artinya adalah, "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Ummu Salamah juga mengetahui pakaian yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gamis. Ummu Salamah radhiyallahu anha dikenal sebagai wanita yang cerdas, memiliki pandangan dan pemahaman yang mendalam. Ia juga sosok yang rajin. Dikatakan oleh Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab Banwa, janda Arab itu, Ummu Salamah masuk ke rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal malam sebagai pengantin dan di akhir malam sudah menggiling gandum. Demikian kisah tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, keimanan lekat dengan ujian. Di mana ada iman, di situ ada ujian. Maka ketika ditimpa ujian apapun, hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa kita harus yakin akan janji Allah, seperti yang dilakukan Ummu Salamah ketika mengamalkan doa ketika tertimpa musibah tadi. Ketiga, dianjurkan untuk membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik," agar kita istiqomah dalam kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi, Ummu Salamah. Keistimewaan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah wanita cerdas dan bijaksana. Terdapat suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan pemikirannya, yaitu dalam peristiwa Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para rombongan kaum muslim keluar dari Madinah ingin berumrah ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Mengetahui hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Mekah, hingga terjadilah kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah
Nabi Muhammad SAW dan para sahabat harus kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk ke Mekah, dengan ketentuan bisa kembali di tahun berikutnya. Tahun berikutnya, kaum muslim boleh masuk ke Mekah dan tinggal selama 3 hari tanpa senjata, kecuali senjata yang biasa dibawa oleh musafir berupa pedang yang tersarung. Sebenarnya banyak sahabat yang keberatan dengan beberapa poin dalam perjanjian Hudaibiyah tersebut karena memberatkan umat Islam. Namun Rasulullah SAW berbesar hati untuk menyetujuinya karena hal ini memberikan keuntungan bagi kaum muslim, yaitu orang kafir Quraisy mengakui keberadaan agama Islam dan kaum muslim. Selain itu juga demi terciptanya perdamaian. Dengan adanya salah satu poin tentang larangan kaum muslim masuk Mekah, maka kaum muslim gagal melakukan umroh tahun itu. Setelah selesai menandatangani perjanjian damai dengan kaum musyrik, Rasulullah berkata pada para sahabatnya, "Bersiap-siaplah, sembelihlah hewan-hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian." Saat itu tidak ada satupun dari para sahabat yang berdiri dan melaksanakan perintah beliau. Meskipun Rasulullah SAW mengulangi perintah tersebut sampai 3 kali. Para sahabat tidak mengerjakannya karena merasa kecewa dengan hasil perjanjian Hudaibiyah yang banyak merugikan kaum muslim. Melihat hal itu, Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda dan menemui Ummu Salamah. Lalu beliau menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Disinilah Ummu Salamah memainkan perannya dengan baik dan bijaksana. Ummu Salamah lalu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin sahabat-sahabat mengerjakan perintahmu? Keluarlah dan jangan berbicara kepada siapapun sebelum engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu." Rasulullah SAW lalu keluar dari tenda dan mengikuti saran istrinya, Ummu Salamah. Ketika para sahabat melihat beliau melakukannya, maka mereka langsung bangkit, kemudian menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut. Dengan demikian, Ummu Salamah, wanita cerdas dan berpikiran matang itu, telah menyelamatkan para sahabat dari perbuatan maksiat dan durhaka kepada Rasulullah SAW. Ummu Salamah juga dikenal sebagai sosok yang penyayang. Ummu Salamah lah yang menyampaikan kabar kepada Abu Lubabah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya. Pada saat itu, Bani Quraisyah telah melakukan pengingkaran janji dan pengkhianatan kepada kaum muslim dalam perang Khandaq, sehingga pasukan muslim mengepung benteng Bani Quraisyah hingga 25 hari. Mereka hidup dalam kekurangan dan ketakutan. Bagaimanapun kita harus menerima keputusan Muhammad. Lalu kaum Yahudi mengirim seorang utusan kepada Rasulullah. Utusan tersebut meminta agar Abu Lubabah untuk menemui mereka guna menyelesaikan masalah mereka. Rasulullah SAW pun menyetujuinya dan memerintahkan Abu Lubabah untuk pergi menemui kaum Bani Quraisyah. Ketika mereka melihat Abu Lubabah datang, semua orang berdiri, anak-anak dan istri-istri mereka menangis, memohon belas kasih. Abu Lubabah pun menjadi iba kepada mereka. Pada saat itu mereka bertanya kepada Abu Lubabah, Wahai Lubabah, bagaimana menurutmu? Apakah kami harus tunduk dan mengikuti keputusan Muhammad? Ya. Kemudian Abu Lubabah memberikan isyarat seperti orang sedang memotong urat lehernya. Ia memberitahukan hukuman yang disiapkan pasukan muslim kepada orang-orang kafir dan pengkhianat, yakni dengan memenggal kepala mereka. Padahal saat itu pasukan muslim merahasiakan hal itu. Setelah Abu Lubabah memberi isyarat itu, ia pun tersadar bahwa baru saja ia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Abu Lubabah merasa telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ia sangat menyesal. Kemudian ia kembali dan tidak berani menemui Rasulullah SAW. Sebagai pernyataan taubatnya, ia mengikatkan dirinya sendiri di salah satu tiang masjid seraya berkata, "Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan posisi ini hingga Allah menerima taubatku atas kesalahan yang telah saya lakukan itu." Abu Lubabah mengikat dirinya selama 6 hari. Selama itulah ia terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya datang untuk membuka ikatannya setiap kali datang waktu sholat. Lalu ia berwudu dan sholat, kemudian mengikat diri lagi.
Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang diterimanya taubat Abu Lubabah ketika sedang berada di rumah Ummu Salamah. Ya Rasulullah, bolehkah saya pergi untuk memberikan kabar ini kepada Abu Lubabah? Silahkan, berilah kabar kepadanya. Ummu Salamah lalu pergi dan sesampainya di hadapan Abu Lubabah, ia berkata, "Wahai Abu Lubabah, berbahagialah, sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu." Mendengar berita bahwa Abu Lubabah telah diterima taubatnya, kaum muslim langsung beranjak menuju Abu Lubabah untuk melepaskan ikatannya. Namun Abu Lubabah menolak seraya berkata, Demi Allah, biarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melepaskan tali ini dengan tangannya yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tekad kuat Abu Lubabah. Pada pagi harinya, ketika beliau masuk masjid untuk melaksanakan salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tali yang mengikat Abu Lubabah. Abu Lubabah merasa sangat bahagia karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni kesalahannya dan menerima taubatnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga memiliki sebuah keistimewaan besar, yakni melihat malaikat Jibril. Saat itu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang bersama Ummu Salamah. Lalu mereka berdua berbincang-bincang, kemudian Jibril pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummu Salamah, "Apakah engkau tahu siapakah dia?" "Dia adalah dia." Dalam kesempatan lain, Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, sungguh saya mengira ia adalah dia, sampai saya mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwa dia adalah malaikat Jibril alaihi salam." Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang telah lama memeluk agama Islam. Ia adalah sosok rupawan dan raut wajahnya selalu menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya. Ia membersamai Rasulullah di semua peperangan. Dia dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang ia miliki yaitu malaikat Jibril seringkali datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud menyerupai dirinya. Selain dikenal sebagai sosok wanita yang cerdas, Ummu Salamah juga sangat kritis. Kedudukannya dalam hal ilmu adalah nomor 2 setelah Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab melalui firman-Nya, "Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebut kaum wanita mengenai hijrah." Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Ali Imran ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik." Dikatakan pula Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyebutan wanita dalam Al-Quran. "Wahai Rasulullah, mengapa kaum wanita tidak pernah disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagaimana kaum pria disebut-sebut di dalamnya?" Maka pada suatu hari ia dikejutkan oleh seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari atas mimbar. Beliau membacakan surat Al-Ahzab ayat 35. Hai manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya yang mengatakan, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Ummu Salamah juga pernah berkata tentang wanita yang berperang dan bagian harta warisan wanita.
"Wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut berperang, sedangkan kami kaum wanita tidak dapat ikut berperang. Di samping itu kami hanya memperoleh warisan setengah bagian." Maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Sebagai istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha sering mendengar langsung bacaan Al-Quran dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Ia dikenal sebagai seorang ulama wanita generasi sahabat. Banyak hadis yang diriwayatkan olehnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha menjadi rujukan para sahabat dalam beberapa persoalan hukum dan fatwa. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha mencapai 278 hadis. Ummu Salamah diberi anugerah memiliki umur panjang. Ia hidup sekitar 90 tahun. Ada yang mengatakan 84 tahun atau di atas 80 tahun dan mengalami masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin hingga Yazid bin Muawiyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling akhir wafat. Demikianlah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, dalam menghadapi suatu persoalan hendaknya berpikir cerdas dan bijaksana, seperti yang dilakukan Ummu Salamah dalam peristiwa Hudaibiyah. Kedua, kita dapat meneladani sikap Ummu Salamah yang rajin, kritis, dan memiliki pemahaman luas serta mendalam. Ketiga, kita mengetahui bahwa Ummu Salamah memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya beberapa ayat Al-Quran turun berkenaan dengan nalar kritis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab.